Alhamdulillah. Alhamdulillah al-awwali bila bidayah wal akhiri bila nihayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-kafi li ibadihi khaira kifayah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila rabbih khaira hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan yazku biha al-qalbu wal-qawlu wal-khitab wa tathuru biha kullu kalimatin wa khutbatin wa hikayah, wa ala alihim athhar ahli dirayah, wa ala sahabati man rawaw anhu khayra riwayatin wa i'tanaw bi ahadithihi wa dinihi ahsana inayah, wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ma la nihayah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha wa'buduhu la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Khatib berwasiat kepada diri Al-Khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian agar selalu dan senantiasa menguatkan dan menambahkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana arti daripada takwa adalah menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia seluruhnya akan mendapati yang disebut dengan hari kiamat. Seluruh umat manusia akan menjumpai yaumil qiyamah. Adapun di yaumil qiyamah, seluruh umat manusia akan terbagi hanya menjadi dua golongan saja. Tiada golongan ketiga, hanya dua golongan saja. Yang satu adalah golongan yang selamat, dan yang kedua adalah golongan yang tidak selamat. Semoga kita termasuk golongan yang selamat di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang selamat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan selamat tentunya dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan sebab musababnya adalah dikarenakan taat kepada Allah. Dan golongan yang tidak selamat, sebab musababnya adalah dikarenakan mereka tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain adalah karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama mengatakan bahwasanya salah satu sumber terbesar maksiat seorang manusia kepada Allah adalah lisannya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-lisanu jirmuhu saghir wa jurmuhu 'azim. Lisan adalah perkara yang fisiknya, ukurannya sangatlah amat kecil, tetapi kejahatan dan keburukannya sangatlah dahsyat besar. Wala yakubbun nasa bin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah yang membuat seorang manusia itu tersungkur masuk ke dalam neraka terkecuali hanya karena sebab buah lisannya, atau disebabkan tutur kata dan ucapannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Adapun maksiat-maksiat yang dapat membuat seorang manusia gugur di akhirat disebabkan lisannya, salah satunya berbohong, salah satunya bernamimah, salah satunya al-ghibah, dan masih banyak lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-kadzib kabira, berbohong itu adalah dosa yang besar hukumnya. Wan namimah kadzalik, dan namimah adalah mengadu domba umat manusia, di mana zaman sekarang ini sudah menjadi hampir lumrah memfitnah sana dan sini. Cukup satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidaklah masuk surga seorang yang berbuat namimah. Sudah cukup hadis ini saja memperingati kita akan bahayanya namimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, maukah seorang dari kalian, senangkah seorang dari kalian an yakula lahma akhihi maita, untuk memakan daging saudaranya sendiri, memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seorang yang berghibah, membuka aib saudaranya sendiri, seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Hadirin, memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Hadirin, hal ini sangat membuat kita harusnya sangatlah takut untuk melakukan ghibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghibatu a'zamu min 30 zanyatin fil Islam." Ghibah perkara yang lebih buruk kedudukannya daripada 30 kali zina di dalam Islam. Ini baru sebagian saja dari kejahatan-kejahatan yang dapat kita pahami atau dapat dijadikan dari hanya sebuah lisan saja. Sepotong daging yang mungkin berukuran gak lebih dari 5 sampai 7 cm. Begitu besar keburukannya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang sudah penuh dengan teknologi seperti ini, ternyata ghibah dan namimah ini dapat dilakukan bukan hanya dengan lisan saja, tapi juga dengan tangan. Hadirin, bahkan dengan hanya satu ketukan saja kita dapat berghibah, kita dapat bernamimah. Na'udzubillah min dzalik. Hanya dengan menyebarkan satu postingan saja, mengomentari satu postingan saja, memberi like atau sebagainya, itu semua apabila diposisikan pada suatu hal yang berkesan ghibah atau namimah, maka sama saja hukumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lisan kita tidak pernah berbohong, mungkin lisan kita tidak pernah ghibah, mungkin tidak pernah namimah, tapi tangan kita, jempol kita sudah berghibahkah atau belum? Banyak zaman sekarang kita dapatkan di grup-grup media sosial. Ghibah tersebar di mana-mana, aib manusia
dibeber dari A sampai Z di dalam grup, dan yang membaca seluruh grup tersebut, wal mu'in 'alal ma'siyah kafa'iliha, orang yang membantu, meng-ACC, mengiyakan suatu maksiat sama saja seperti yang berbuat maksiat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bersabda, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang orang muslim lainnya akan selamat dari perbuatan buruk lisan dan tangannya. Itu definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang muslim yang sejati. Maka mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim yang muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangan kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ajal kalam kalamullah wa afdal qawli qawluhu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah تصديقا وتحقيقا لربوبيته وإنكارا لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرر وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر العشرة المبشرين وعلى السبطين الشريفين سيد أهل شباب الجنة سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عميه الشريفين سيدنا على عميه خير الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءهم خير تدمير إنك أنت الجبار المتين بقوتك وجبروتك يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.